Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karissa Rianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 4A. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Suwito SEMSI AK, CSRS, CSRA, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmat-Nya, hingga pada kesempatan kali ini saya pribadi bisa untuk mempresentasikan hasil tugas saya mengenai etnografi. Salawat dan salam tak lupa mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Sebelum kita masuk pada pembahasan review jurnal, kita harus mengetahui apa itu etnografi. Jadi, etnografi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suku bangsa tersebut. Etnografi membahas tentang fenomena budaya di mana peneliti mengamati masyarakat dari sudut pandang subjektif penelitian. Etnografi kemudian menggambarkan fenomena dalam masyarakat ini secara ilmiah. Etnografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu etnos yang berarti rakyat, bangsa atau suku, dan grafian yang berarti menulis. Sehingga etnografi merupakan penelitian tentang suku, bangsa, dan budaya. Judul dari jurnal yang akan saya review yaitu mengenai makna prosesi perkawinan Jawa Timur sebagai kearifan lokal dan pendekatan etnografi komunikasi dalam upacara Tebus Gebarmayang di Desa Jati Baru, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dari jurnal online mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Jurnal ini memiliki 15 halaman dengan volume 1 nomor 2 tahun 2014. Penulis Usfatun Jannah, jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Saya mereview jurnal ini hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna prosesi perkawinan Jawa Timur sebagai kearifan lokal, mengacu pada pendekatan etnografi komunikasi dalam upacara Tebus Gebarmayang di Desa Jati Baru, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan mengetahui nilai-nilai lokal yang terkandung dalam upacara Tebus Gebarmayang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana prosesi perkawinan Jawa Timur, makna prosesi perkawinan Jawa Timur sebagai kearifan lokal, pendekatan etnografi komunikasi dengan upacara Tebus Gebarmayang di Desa Jati Baru, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Metode penelitian digunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori etnografi komunikasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan makna upacara Tebus Gebarmayang dalam proses perkawinan sebagai kearifan lokal di Desa Jati Baru, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, makna prosesi perkawinan Jawa Timur sebagai kearifan lokal, pendekatan etnografi komunikasi dalam upacara Tebus Gebarmayang di Desa Jati Baru, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Makna prosesi perkawinan Jawa Timur pada upacara Tebus Gebarmayang dimulai dari penyiapan bahan, proses pembuatan, sistem tebusannya, dan penggunaannya. Dengan menggunakan bahasa komunikasi masyarakat Jawa Timur yang berkaitan dengan kebudayaan yang dilaksanakan hingga saat ini. Hal-hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan bakunya yang disiapkan oleh keluarga dekat yang dilaksanakan secara ikhlas dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Bahkan Gebarmayang merupakan simbol upacara cahaya suci, bibit yang unggul menjaga kelestarian lingkungan, keteguhan hati dan keikhlasan proses pembuatannya yang dilaksanakan oleh perakit sesepuh. Gebarmayang adalah bekerja yang sungguh-sungguh dengan selalu memohon kepada Tuhan
Yang Maha Esa atas keselamatan. Dijauhkan dari segala godaan dan rintangan. Dari hasil penelitian di atas, maka dikaitkan dengan teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead yang kemudian dimodifikasi oleh Blumer, yaitu interaksi yang terjadi antara individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Realitas sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi yang dilakukan antar individu itu berlangsung secara sadar dan berkaitan dengan gerak tubuh, vokal, suara, dan ekspresi tubuh yang kesemuanya itu mempunyai maksud dan disebut dengan simbol. Pendekatan integrasi simbolik yang dimaksud Blumer mengacu pada 3 premis, yaitu 1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu. Yang kedua, makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang berlangsung. Yang berikutnya, nilai-nilai lokal yang terkandung dalam upacara tebus kebarmayang di Desa Jati Baru. Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan Bapak Wiskam sebagai anggota pembuat kebarmayang, bahwa dalam proses pembangunan adat Jawa Timur dikenal adanya istilah kebarmayang yang merupakan benda sakral bagi simbol ikrar yang nantinya digunakan dalam upacara tembus manten dengan memulai serentetan kegiatan antara lain. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pembuatan. Yang ketiga, tahap upacara tebusan. Dan yang keempat, tahap penggunaan. Dalam rangkaian upacara perkawinan pada masyarakat Jawa, kebarmayang adalah salah satu bukti atau ubarangke yang tidak pernah ditinggalkan. Dalam proses pembuatan kebarmayang melibatkan berbagai personil dalam peran masing-masing. Seorang yang memimpin proses pembuatan kebarmayang adalah seorang yang dianggap sesepuh atau orang yang dituakan, yaitu Ki Surajayajati yang mempunyai kemampuan untuk memproses kebarmayang. Menyerahkan kebarmayang kepada orang tua calon pengantin dengan cara tebus kebarmayang. Dalam aktivitas tersebut ada hubungan sosiologi yang diatur dalam pranata-pranata sosial pada budaya masyarakat Jawa Timur yang disebut upacara tebus kebarmayang. Kegiatan ini sampai saat ini masih berlangsung di daerah pedesaan, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur di Desa Jati Baru, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Dalam tahap persiapan, khusus penyiapan bahan-bahan untuk membuat kebarmayang yang disiapkan adalah janur kuning, daun keringin, daun puring, daun andong, pucuk pohon pisang, batang pisang, dan bunga mayang. Tahap pembuatan. Pada tahap pembuatan, kebarmayang dilaksanakan pada malam hari, yaitu malam Didodaremi atau malam sebelum upacara perkawinan berlangsung. Pembuatan kebarmayang dipimpin oleh ketua perakit sesepuh kebarmayang atau dukun manten yang mempunyai wawasan dan keterampilan untuk membuat kebarmayang. Hal ini yang biasa dilakukan oleh Bapak Sumari yang selaku dukun manten tersebut. Ia sudah cukup tua, umurnya yaitu 61 tahun dan nampak berwibawa. Pada proses pembuatannya dibantu oleh tim pembuat kebarmayang berjumlah 4 orang yang harus dalam keadaan suci. Pada siang harinya telah melakukan pembersihan diri dengan mandi keramas dan menjalani puasa selama 1 hari. Hal ini dilakukan agar pembuatan kebarmayang tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ada satu halangan apapun dan selalu berharap ridho dari Allah. Berikutnya tahap upacara tebusan. Upacara tebus kebarmayang
yang dilaksanakan sebelum upacara pagi ini mempunyai makna yang cukup dalam. Di balik upacara ini, semua manusia diingatkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan hidup perlu usaha, karena kebahagiaan hidup harus diperjuangkan dengan daya dan doa. Upacara ini terus melambangkan turunnya anugerah Tuhan lahir batin bagi kedua mempelai baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan hasil penelitian di atas, teori yang digunakan adalah etnografi komunikasi dengan melakukan dialog antara percakapan, di mana dialog menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percakapan antara dua tokoh atau lebih. Percakapan ini dilakukan dengan melakukan komunikasi lisan, tulis, isyarat, gerak tubuh, dan tanda yang turut merangkai kaidah-kaidah bahasa dalam etnografi komunikasi. Selain itu, etnografi komunikasi juga memberikan perbedaan dalam berbicara atau dalam melakukan percakapan. Misalnya, kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Selanjutnya, tahap penggunaan kabar mayang. Pada tahap penggunaan kabar mayang, yaitu kabar mayang berjumlah 4 buah yang digunakan pada upacara panggih pengantin atau pertemuan pengantin yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri dan dipimpin langsung oleh dukun temu manten, disimbolkan dengan kiwasita jati. Ketika upacara tandi akun akan dimulai, 2 buah kabar mayang dikeluarkan oleh 2 orang manggolo atau yang ditujukan untuk menjemput pengantin pria. Sedangkan 2 kabar mayang lainnya dibawa oleh 2 orang putri domas, pengiring pengantin putri. Nilai-nilai lokal yang terkandung dalam upacara tebus kembar mayang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Johan Dewey yang membahas tentang pengertian nilai, yaitu sesuatu yang bernilai apabila disukai dan dibenarkan oleh sekelompok manusia. Syariah Syabrani 2009. Dalam hal ini, ADW mengutamakan kesepakatan sosial masyarakat. Dengan demikian, nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia yang merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Dalam upacara tebus kebar mayang yang sebelumnya melalui serentetan kegiatan seperti tahap persiapan, tahap pembuatan, tahap upacara tebusan, dan tahap penggunaan mempunyai nilai, yaitu yang pertama nilai budaya, yang kedua nilai ekonomi, yang ketiga nilai sosial, yang keempat nilai agama, dan yang kelima nilai pendidikan. Yaitu kabar mayang merupakan penanda sahnya perkawinan masyarakat Jawa Timur di Desa Jati Baru, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kabar mayang merupakan makna estetik simbolik dan mempunyai fungsi pendidikan sebagai nilai tuntutan hidup di masyarakat. Upacara tebus kembar mayang merupakan suatu penghargaan atas hasil karya yang dibuat oleh perakit sesepuh kembar mayang atau tim pembuat kembar mayang, dan sebagai anjang pengakraban jalinan silaturahmi antara masyarakat, terutama keluarga yang mempunyai hajat dan tim pembuat kembar mayang. Nilai-nilai lokal yang terkandung dalam upacara tebus kebar mayang yang pertama yaitu dari sejarah. Kebar mayang berasal dari agama Hindu yang kemudian dibawa oleh para wali songo dalam penyebaran agama Islam, tepatnya di daerah Jawa. Yang kedua, kabar mayang merupakan perwujudan dari adat dan agama. Prosesi adat dan dalam upacara tebus kebar mayang menandakan bahwa identitas keunikan masyarakat Jawa Timur yang masih dipertahankan keasliannya. Melalui upacara tebus temu manten kembar mayang memberikan peluang untuk merevitalisasikan kembali atau menghidupkan kembali nilai-nilai vital yang terdapat dalam masyarakat Jawa Timur. Demikian hasil presentasi review jurnal dengan pendekatan etnografi. Jika ada salah itu datang dari diri saya sendiri, karena yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.